Sehebat apapun kau berlari, sekeras apapun kau bertarung, kau tak akan pernah bisa menang melawan skenario yang sudah ditulis dengan tinta kotor. Malam ini, integritas mati di bawah kaki keputusan yang tak masuk akal, meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar kekalahan skor. Malam itu akan menjadi kenangan yang tidak pernah terlupakan di Kota Padang. Menjadi saksi bahwa sepak bola tidak selalu tentang keindahan. Terkadang ia adalah tentang rasa frustrasi, amarah yang tertahan, dan keputusan-keputusan yang mengubah nasib satu musim. Senin malam, 22 Desember tahun 2025, Semen Padang menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-15 Super League. Di atas kertas Persija datang sebagai unggulan tim papan atas yang sedang bersaing ketat di jalur juara. Namun sepak bola selalu punya cara untuk menertawakan prediksi. Dan malam itu, Persija pulang dengan kepala tertunduk. Pertandingan berjalan keras sejak menit awal. Intensitas tinggi, duel-duel ketat, dan emosi yang cepat naik. Hingga pada menit ke-37, momen krusial terjadi. Vigo Dennis diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Irsyad Maulana. Tanpa kompromi, wasit Stephen Yubel Poli mengangkat kartu merah. Persija harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama belum usai. Situasi ini mengubah arah pertandingan. Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari papan bawah mencium peluang besar. Mereka menaikkan garis serang, menekan lewat sayap, dan mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Peluang emas sempat hadir lewat sundulan Angelo Meneses. Stadion nyaris meledak, namun bola hanya menghantam Mister. Persija masih bertahan tersiok, tapi belum tumbang. Bertahan dengan sisa tenaga dan harga diri. Meski kalah jumlah pemain, Persija tidak menyerah begitu saja. Garis pertahanan dipadatkan. Rizky Ridho menjadi komando di belakang. Beberapa kali Makan Kemayoran mencoba mencuri peluang lewat serangan balik. Namun, bertahan selama lebih dari 50 menit dengan 10 pemain bukan perkara mudah. Konsentrasi mulai menurun, jarak antar lini melebar, dan pada menit ke-83, kesalahan kecil berujung petaka. Semen Padang melancarkan serangan balik cepat. Bola dikirim ke area berbahaya. Jordi Amat mencoba menghalau, namun sentuhannya justru mengarah ke gawang sendiri. Gol bunuh diri Jordi Amat membuat stadion meledak. Semen Padang unggul 1-0. Sebuah gol yang lahir bukan dari skema indah, tetapi dari tekanan tanpa henti dan kelelahan lawan. Drama pertarungan terus berlanjut. Persija belum menyerah. Namun luka kembali terbuka di masa injury time. Fabio Calonego mendapat kartu merah langsung karena menyikut pemain Semen Padang. VAR dipanggil. Keputusan ditegaskan. Persija kini bermain dengan 9 pemain. Di titik inilah mental diuji. Dan justru dari keterpurukan itu, Persija hampir menciptakan keajaiban. Pada menit ke-100, Maxwell Souza melepaskan sepakan yang merobek gawang Semen Padang. Gol. Pemain Persija berlari. Maxwell melepas jersey Mosi, meledak. Namun wasit kembali menuju layar VAR. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Lalu keputusan itu datang. Gol dianulir. Wasit menilai Alano 5 melakukan pelanggaran dalam proses gol. Mimpi runtuh. Harapan padam. Protes, evaluasi, dan suara dari kapten masa depan, peluit panjang dibunyikan. Semen Padang menang 1-0. Mereka mengumpulkan 10 poin dan tetap menjaga asa keluar dari zona degradasi. Persija pulang dengan kekecewaan mendalam. Rizky Ridho, salah satu pemain paling konsisten Persija musim ini, angkat suara. Ia tidak mempersoalkan gol bunuh diri itu bagian dari sepak bola. Namun ia menyoroti kepemimpinan wasit dan standar kompetisi.
Menurutnya, pemain selalu dievaluasi saat salah. Maka, standar yang sama seharusnya berlaku untuk semua elemen. Ia juga jujur mengakui permainan Persija tidak maksimal banyak kesalahan passing, terutama di babak pertama, serta instruksi pelatih Mauricio Souza yang tidak sepenuhnya dijalankan. Kami mencoba menang meski 10 pemain untuk kado ulang tahun The Jackmania. Tapi kami kejebolan dan kalah, ucapnya. Kekalahan ini terasa semakin pahit karena dampaknya langsung terasa di papan atas. Persija gagal merebut kembali posisi kedua klasemen. Mereka tertahan di peringkat ketiga dengan 29 poin. Dan di tempat lain, Persib Bandung tersenyum. Secara kualitas, Persija dan Persib sama-sama bertabur pemain bintang. Namun dalam fase musim ini, ada perbedaan mencolok. Persib Bandung lebih stabil secara permainan dan mental. Transisi bertahan ke menyerang lebih rapi. Konsistensi lini belakang terjaga. Lebih efektif, memanfaatkan momen krusial. Jarang kehilangan fokus di menit akhir. Masih fluktuatif. Sering kehilangan kontrol emosi kartu merah, protes. Build-up belum konsisten. Instruksi pelatih belum sepenuhnya diterjemahkan di lapangan. Rentan kehilangan poin dalam laga-laga ketat. Kekalahan di Padang menjadi contoh nyata. Persija berjuang keras. Tetapi Persib yang tidak bermain malam itu justru mendapat keuntungan besar di klasemen. Musim belum selesai. Persija masih punya waktu, namun malam di Padang akan dikenang sebagai malam ketika segalanya terasa melawan kartu merah. VAR, gol dianulir, dan posisi klasemen yang melayang.